Halo teman-teman inisiator film Bandung dan teman-teman BFC Talks, balik lagi ke BFC Talks. Kali ini BFC Talks akan masuk ke seri spesial seperti yang kemarin sudah sempat teman-teman saksikan juga di penayangan perdana. Jadi BFC Talks bareng sama BFA, Bandung Film Initiative Awards, kita kolaps untuk bikin pergerakan dan bikin event namanya BFIA gitu ya. Nah, ke depan kita akan sampai bulan Maret tentunya, sampai main eventnya terlaksana, BFIA akan nimbrung di BFC Talks gitu. Nah, kali ini saya sudah kehadiran salah satu, iya mas senior lahnya, senior. Muda kan? Masih muda. Salah satu sinias dan pegiat film juga di Bandung juga. Kebetulan beliau orang Bandung ya. Ya. Kemudian tapi juga beraktivitas di Jakarta juga gitu ya Kang. Iya. Nah di sini ada Kang Dhani Rahman. Nah tapi Kang Dhani Rahman hari ini mungkin mewakili Soka ya. Iya. Bacanya Soka ya? Soca. Dari mata. Oh, dari Sunda, mata. ya. Oh, mata bahasa Sundanya Soca. Soca. Oh. Cuman udah banyak yang pakai Soca jadi tambahin C aja. Double C. Double C. Oke. Nah, Tasdid. Soca. Aku nyebutnya Soca aja ya. Boleh. Oke, Soca. Soca ini mungkin teman-teman ada yang udah dengar, kalau yang teman-teman film kayaknya udah pada denger ya. Karena brand ini cukup terkenal sih kalau saya bilang. Kenapa? Karena sudah sering istilahnya disebar kemana-mana lah begitu. Nah mungkin ada hubungannya dengan topik kita hari ini sebetulnya. Oke, siap. Nah kalau di BFC Talks dulu ada seri face to face sebenarnya Kang. Oke. Iya kan? Itu lebih ke ngomongin soal profesi, ngomongin soal karir, perorangan gitu ya. Oke. Kemudian ada seri industri. Nah, industri ngomongin soal hal-hal yang hubungannya dengan industri. Kemudian ada local story. Local story ngomongin soal cerita-cerita lokal, ya film gitu ya, review film. Kemudian ada breaking news sama what's next. Kalau what's next itu biasanya ngobrolin event. Nah, hari ini sebenarnya serinya seri industri. Siap. Gitu. Karena teman-teman mungkin ini aku kasih bocoran sebelum nanti dijelasin sama Kang Dhani, Soca ini adalah salah satu brand yang mungkin kategorinya adalah support ya. Ya, support equipment gitu ya. Walaupun nanti mungkin aku dengar udah planningnya udah ngeri sih. Nah, makanya kita mau dengerin. Sebenarnya Soca ini apa? Mungkin bisa dijelasin nggak Kang? Oke, boleh. Kalau Soca itu sebetulnya karena saya sendiri tertarik di bidang engineering sebetulnya. Engineering. Okay. Pertama engineering, kedua suka film. Oke. Nah, dulunya lulusan apa emangnya? Sebetulnya saya pernah kuliah. Satu arsitektur, kedua tuh seni rupa di ITB. Oh, oke. Jadi di situ ada, pertama saya punya sisi art, satu lagi engineering gitu. Nah, itu dua-duanya saya tertarik gitu. Terus saya suka film. Nah, yang namanya film pasti berhubungan erat dengan teknologi. Karena yang namanya film gak bakal jadi kalau gak ada kamera. Betul. Nah, si kamera itu perintilannya banyak, dari mulai yang perintilan kecil sampai yang perintilan besar. Nah, dari situ karena ketertarikan itu saya mulai coba sebetulnya lihat di YouTube ada yang DIY kayak gitu. Buat perintilan itu? Ya, betul. Yang paling pertama tuh ketika saya tahun 2010-an lah ya. 2010 tuh kan DSLR tuh mulai, maksudnya lagi in-innya buat dibikin dipakai buat bikin film. Saya waktu itu bikin stabilizer, lihat dari YouTube. Oke, yang buat nyimbangin ya? Oke. Nah, dari situ ketika bikin orientasi saya itu bukan untuk dipakai sendiri sebetulnya, tapi gimana supaya ini bisa dijual. Karena saya dari awal tuh udah bisnis ya? Udah bisnis. Karena saya harga alat yang diimpor
beberapa merek lah, misalnya Konova atau apalah gitu. Harganya tuh hampir 4 kali lipat lah, lebih dari 4 kali lipat. Kalau bikin sendiri itu lebih murah. Biaya produksinya 4 kali lipat lebih mahal gitu. Ya. Oke. Nah saya pikir, wah ini bisa jadi peluang gitu maksudnya. Oke. Dari situ saya coba bikin slider cam. Slider buat kamera, Ya betul. Oke. Saya bikin 9 tuh. Padahal belum ya kalau Masih dari prototyping lah ya. Prototyping dah, bikin 9 laku sampai orang Malaysia juga beli. Wah. Karena kenapa mereka beli? Karena kalau misalnya slider cam yang 1 meter lah misalnya, merek Konova yang harganya 4 juta, terus saya bisa bikin barang yang sama dengan fungsi yang sama dengan kekuatan yang sama, harganya 500.000. So, mau gimana itu? Itu mah bukan 4 kali lipat lebih murah, itu mah 8 kali lipat. 8 kali lipat lebih murah. Nah, di situ saya punya semacam, wah ini opportunity bagus nih buat saya pribadi, dan kebetulan saya tinggal di Bandung. Nah, ini teman-teman kuncinya. Kenapa? Karena Bandung udah di semacam mungkin saya juga harus berterima kasih sama bapak-bapak pendiri bangsa lah, atau mungkin pemimpin-pemimpin sebelumnya, karena Bandung itu sendiri telah dibikin industrinya tuh untuk kapal terbang, terus persenjataan dan alutsista. Nah dari situ kita bisa semacam inilah. Kalau misalnya kita bisa bikin di Bandung pesawat, nah bikin dolly track atau Jimmy G Boy mah pastilah bisa. Harusnya mah harusnya malah yang gitu. Nah dari situ saya pikir wah ini semacam opportunity yang besar gitu, karena di Indonesia sendiri pemainnya nggak terlalu banyak gitu yang bikin kayak gitu. Ada, cuman dari segi mungkin ya engineering sama kepresisian mungkin belum sepresisi bikinan Eropa atau Cina. Itu sih yang jadi kenapa saya bikin Socha, Kang Malik. Oh, oke. Jadi berawal dari melihat peluang gitu ya, kemudian coba-coba tapi ternyata direspon baik gitu ya. Iya. Dan laku gitu ya. Dan alhamdulillah laku. Bener. Dan waktu itu tahun 2017 lah, ketika saya ikut syuting film Dilan, dan saya baru mencicipi dunia industri dan melihat alat-alat mereka gitu ya. Nah kebetulan waktu itu DOP-nya tuh Om Dim, Dimas Imam Subono, yang DOP-nya The Ride. Ternyata dia ngulik juga alat-alat untuk perfilman tuh canggih-canggih, bahkan lebih canggih dari yang saya pikirkan. Udah pakai elektrikal, nggak manual, mekanikal gitu. Dan ternyata dia orientasinya untuk R&D aja, untuk 1 kali pakai aja. Sampai-sampai dia bilang ke saya, Dan, udah lu pakai aja nih teknologi yang gua bikin, lu jual. Sampai bilang gitu si Om Dim itu. Dan maksudnya ketika saya lihat alat-alat yang dipergunakan untuk film industri, pas dipikir-pikir, waduh ya dolly track ya di Jatayu nu kieu lho. Jatayu kan di Jatayu. Ieu mah nu kieu mah di Jatayu gampil ya Bang jangannya gitu. Saya tanya ya ke salah satu DOP, Om Fahmi namanya. Om, ini dolly Panther ini berapa sih harganya? Dolly Panther tuh yang dolly tapi yang bener bisa dinaikin ke atas gitu ya. Elektrik 1 M dan dah. 1 M. Wah Om, ini kalau misalnya saya bisa bikin ini di Jatayu, potong-potong besi-besi kayak gini terus di CNC, ini bisalah saya 50-75 juta Om. Nah saya tuh pikirnya tuh udah ke situ pas syuting tuh kebanyakan. Kalau saya kan dulu Asrada, jadi sambil ngeliat-liat alat, ini perintilannya yang dipakai sama Asrada apa aja, sama DOP apa aja, sama Timson apa aja. Wah ini bisa dibikin lah di Bandung, wah emang bisa gitu maksudnya itu. Itu Kang Malik opportunity-nya. Iya. Karena kebanyakan alat yang mereka pakai itu impor. Iya. Memang brandnya brand luar semua ya. Ya, dan harganya mahal. Betul. Dan saya tahun 2018 melihat opportunity yang lebih besar lagi sebetulnya. Apa itu Kang?
ketika alat-alat perfilman sudah dipakai oleh konten kreator YouTube. Iya. Nah, iya, karena semua bikin vlog sekarang pakai beginian, bikin apa-apa pakai peralatan yang canggih-canggih ya sekarang ya. Lihat YouTube Rewind yang 2020 sama 2021. Itu alat-alat perfilman itu. Iya. Kualitasnya juga udah wah gitulah. Nah, saya pikir berarti si marketnya juga ikut berkembang, betul. Ikut meluas. Jadi saya ketika bikin alat untuk perfilman, ternyata bisa dipakai juga untuk konten kreator. Betul. Apalagi karena gini. Ya, saya paham sih kenapa berkembang, karena kualitas konten jadi makin naik gitu ya. Ya, betul. Kebutuhan alat jadi makin naik begitu kan. Dan nah, ini yang peluang terbesar buat Soka adalah bisa mengisi gap harga yang jauh begitu ya. Karena jujur aja produk dari Tiongkok itu pertama mereka manufakturnya bagus dan harganya murah. Itu sih saingan terberat tuh kita. Terberatnya dari sana ya. Tantangan itu gitu. Oke. Nah, sebelum kita lebih dalam lagi, ini sebenarnya kalau secara resmi nama Soka kemudian berdiri ini udah berbadan hukum atau belum? Saya lagi proses. Lagi proses. Lagi proses. Resminya di tahun berapa ini sebenarnya brand ini keluar? Sebetulnya saya tuh dari 2009. 2009. Wah, jauh. 2009 lebih kepada studio video sebetulnya. Oke. Nah, dari 2011 ketika saya kuliah arsitektur, saya mulai R&D itu buat bikin slider cam. Nah, baru ketika saya lebih serius lagi ketika syuting film besar, maksudnya film layar lebar. Ketika ngelihat alat-alat itu, wah, ini harus banyak banget ternyata ya. Cuman yang pertama saya bikin bukan slider cam sih pas 2017, tapi clapperboard. Oke. Kenapa clapperboard? Karena saya gak punya biaya buat promosi. Karena si clapperboard itu kan biasanya dipakai jadi alat yang buat difoto. Ah, bener banget. Makanya saya bilang tadi, kayaknya udah banyak nih brand ini tuh kayak udah dikenal di mana-mana. Soalnya pernah lihat artis apa gitu ya di media sosial, dia foto berdua pakai clapper, ada tulisannya tuh Soka. Oh, ternyata punya Kang Dani. Jadi endorse itu. Di endorse gratis ya? Gratis. Karena udah siapa aja tuh yang endorse tuh? Gak di endorse sebetulnya, Kang. Oh, maksudnya yang foto udah siapa itu? Ada Chico Jericho. Wah, Chico Jericho. Terus itu rate-nya tahu sendiri berapa? Rizky Nasar. Terus banyak lah di ini. Oke. Udah yang banyak yang pakai lah gitu. Siap. Oke, berkembang kemudian akhirnya. Tapi kalau brandnya sendiri se-official tuh 2000 berapa berarti? 2018. Oke. Nah, sekarang produknya udah apa aja tuh, Kang? Selain clapper ya. Line up selanjutnya sebetulnya saya lebih ngeliat ada pasar yang lumayan besar juga sih. Ketika yang itu tadi ya, ketika si konten kreator pakai alat-alat perfilman, misalnya nih kayak stand lamp kayak gini, mereka udah ganti ke stand, yang besi. Stand yang besi yang bisa dipakai sandbag. Nah, the next saya bakal bikin itu. Keren. Misalnya kalau saya lihat ya di marketplace lah, harganya tuh sekitar 750 sampai 1,5 juta yang ukuran medium lah. Saya bisa bikin itu jauh harga. Wah, ya. Waduh, hati-hati nih brand-brand di luar sana. Itu brand luar. Cina sih. Oh, Cina. Kayak TAF, kayak TAF ngeluarin juga berarti ya? Iya, TAF ngeluarin juga. Dia ngeluarin apa aja sih, banyak. Nah, saya pikir ini kita jalan-jalan ke Suniar aja lah di dekat belakang Pasar Baru. Itu bahan-bahan untuk pembuatan stand ada semua di situ. Tinggal kita bikin buat join itunya aja si antar silinder yang bawah sama atas itu bisa kita CNC sebetulnya di Cimahi. Itu sih sebetulnya kalau jalan-jalan di Bandung ya, saya tuh seringnya tuh ke Cikapundung Electronic Center, terus ke Jatayu sama ke Suniar aja. Tuh. Gitu. Kang Dani mah jalan-jalannya nyari besi. Jadi bahan. Oh iya. Oke, berarti resource-nya ada, kemudian teknologinya ada, peluangnya juga ada gitu ya, marketnya ada. Wah, memang bener-bener ya. Saya boleh investasi nggak nih? Silahkan. Keren. Mantap. Karena memang bener sih dulu ya, ingat saya Bang, dulu pertama kali bikin
coba bikin film pendek itu saya pernah ada teman saya dari Garut, dia bawa slider panjang gitu ya. Tapi nggak ada mereknya karena dia bikin sendiri katanya. Ya. Oh, tapi ternyata bisa dipakai dan itu diaplikasikan langsung oleh kita gitu yang pemula-pemula gitu ya. Sama jadi ingat juga asisten. Dulu rental di Bandung susah banget nyari asisten. Bingung gitu ya. Bener nggak? Mau bikin film pendek. Karena kan dulu asisten fungsinya macam-macam ya. Kadang-kadang dia bisa buat ngegantung. Kadang-kadang dia bisa buat lampu-lampu yang gede gitu kan. Jadi ya harusnya itu jadi peralatan standar filmmaking ya gitu. Walaupun hanya film pendek, idealnya pakai gituan juga ya Kang ya. Karena otomatis kalau misalnya harganya lebih terjangkau, kualitas film misalnya kalau misalnya kita pengen ada film pendek yang shootnya tuh pakai Jimeji Bird Eye View, itu pisan, bener-bener. Kita nyewa Jimeji itu berapa kalau misalnya kita sewa ya? Beak. Beak udah 1 jeung 2 film pendek bener. Bener-bener. Nah kalau misalnya ada di Bandung kita bikin yang lebih murah terus betul harga produksinya murah, harga sewanya juga lebih murah. Jadi nanti shot film di Bandung tuh lebih kaya. Betul. Jadi nggak sekedar still. Betul. Orang tapi lebih variatif ya, lebih eksploratif juga begitu ya bener. Nah ini kenapa ini koneksinya ya, koneksi antara filmmaker kemudian dengan industrinya gitu. Kalau industrinya berkembang, itu tuh ada pengaruhnya sama kreatif ternyata gitu ya. Selama ini bener kan? Iya. Karena pilihan-pilihan kreatif itu punya konsekuensi teknis kan, gitu ya. Betul. Shotnya begini, kalau ngomong mah enak kan ya. Kan kalau sutradara mah kan gitu ya. Tapi yang pusing kan mikirin DOP. Gua nge-shotnya kayak gimana ini gitu ya. Selanjutnya yang pusing adalah produser. Duitnya ya kumaha. Makai hutang sin. Aduh. Nah, tapi kalau disupport dengan industrinya, nah ini mungkin bisa jadi dari lokal mensupport lokal gitu ya, supaya bisa production value dari si film kita ya, di film Bandung gitu ya. Ya film pada umumnya lah begitu ya, film Indonesia, film nasional itu bisa lebih kaya karena kalau ya kan mungkin ada uang kelebihan sisa nyewa alat itu bisa dipakai buat yang lain mungkin. Kalau untuk produksi independen itu ngaruh banget sih sebetulnya. Iya, menyambung tadi yang Kang Malik bilang, apa aja nanti yang bakal dibikin sama Socha ke depannya adalah yang paling pertama tuh di tahun ini adalah melengkapi kebutuhan untuk bikin short film misalnya. Short film, oke. Yang lagi saya mau dibikin prototipenya bulan ini adalah pertama tuh sistem Apple Box, oke. Apple Box sama satu lagi slider cam. Tapi yang ukuran kalau biasanya kan kecil. Ini ada yang gede. Oh, yang pakai roda gitu ya? Iya. Wah, cocok banget Kang itu. Karena begini. Nah, ini balik lagi nih pengalaman bikin film ya. Boleh. Kenapa kita still doang gitu ya? Zaman dulu belum ada slider ya. Ya udah nggak ada alatnya. Ngaruh ke style kan sebetulnya, ngaruh ke style, ngaruh ke cerita begitu. Penyampaian ceritanya jadi kurang ini. Tapi kalau dengan slider, kalau lihat film-film Hollywood ya, film-film itu udah menjadi gerak kamera itu udah jadi bahasa visual yang standar begitu ya. Mau dimajuin, mau dikananin gitu. Bahkan dulu saya ingat pengalaman saya pakai slider ini, ini lucu banget sih. Slider itu kan panjang. Slider itu untuk ini apa? Kalau ke kanan ke kiri itu apa namanya? Track side, bukan pen ya. Pen apa namanya? Track side gitu. Track side gitu ya. Track side atau track left, track right gitu ya. Nah, tapi nggak bisa dia buat ngedorong pull, apalagi slowly pull ya. Nggak bisa dia. Kenapa? Karena ujungnya kelihatan gitu. Jadi kamera pendek begitu. Wah, aku gimana? Pengen bagus, tapi nggak bisa, nggak support si ininya. Siapa si alatnya ini nggak support gitu. Nah ini jadi tantangan gitu ya. Bahkan dulu inget aku si slidernya itu dipasang tripod jadi begini gitu. Buat ngedoliin gitu ya, doliin untuk ya karena kita nggak punya modal buat ngedoli, jadi pakai yang ada aja. Tapi ya itu bentuk kreativitas. Nah tapi ketika ini ada, wah ini bener-bener ini revolusi sih sebenarnya menurutku ya di Bandung nih. Teman-teman bisa. Oke, itu closing tuh nanti. Wah saya tagih.
Oke, mantap Kang. Seru nih obrolannya ini karena jujur itu salah satu yang buat orang film itu, bahkan yang bukan orang film pun ketika ke set syuting, yang paling membuat kita fascinating adalah membuat kita senang, membuat kita excited gitu dengan film itu adalah peralatannya. Peralatan. Yang paling sering adalah foto di kamera, ya, paling sering tuh ya. Tapi dia lupa bahwa di sekelilingnya tuh wah ada Jimmy Jeep, ada lampu lah segede-gede bohlam. Oh bohlam mah kecil ya. Kecil. Gede-gede. Logan proyek, lampu proyek begitu. Belum lagi ada rail gitu ya. Iya. Dan untuk kelas-kelas film-film epic itu bahkan dia punya lampu yang digantung. Iya. Yang itu tingginya gitu kalau misalnya. Wah, itu gila sih. Pakai Tadano kalau dulu. Oh, istilahnya Tadano, nama mereknya atau Tadano tuh kalau Kang Malik ke Kopo kan sekarang lagi bikin itu tuh jalan layang. Itu pakai Tadano tuh ngangkat si itu tuh. Oh, iya. Kebetulan kemarin pas Dilan syuting pas malam narik itu pakai Tadano di atas lampunya. Wow, wah gila. Itu harus sewa keluar sih kalau Tadano. Iya. Tapi itu mau dibuat nggak? Sama beberapa tahun yang akan datang lah ya. Iya, siap. Iya bener asli. Kalau peralatan syuting mah, karena itu bikin buat orang film, apalagi orang kamera, itu hobi banget ngulik-ngulik yang bentuknya fisik ya, alat-alat gitu ya. Oke, jadi keluaran pertamanya adalah Clapper, kemudian nanti akan ada System, kemudian ada Apple Box dan Slider Cam. Wah, Slider Cam itu bisa jadi, itu sangat berguna banget sih kalau buat teman-teman ya di Bandung ya. Ada yang bisa digeser gitu kan ya? Iya. Yang bisa pakai tripod juga kan ya? Tripod sebetulnya lebih stabil pakai Apple Box. Pakai Apple Box. Itu lebih enak sih daripada pakai tripod atau sistem. Iya. Makanya itu dulu yang satu ekosistem. Iya. Si alat-alatnya tuh ketika pakai sistem bisa dipakein juga dengan yang lain. Dengan Apple Box, dengan Slider Cam, jadi masih satu ekosistem. Wah, keren. Dan ini rencananya kapan, Kang? Ini bocoran aja nih mungkin ya. Sebetulnya bulan ini tuh saya prototype produksi. Bisa launching Maret nggak? Di acara kita? Insya Allah saya. Wah, keren. Semoga. Amin ya Allah, amin. Ya contoh-contohnya juga dulu nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa lah. Seremonialnya aja. Belum ada investornya nggak apa-apa. Oh, baru mau diomongin. Nah ini teman-teman. Tadi saya udah masuk list ya Kang ya. Saya mau invest. Siap. Oke. Oh jadi rencananya baru akan rilis prototyping dulu gitu ya? Ya. Kan perlu ada uji coba dulu kali ya? Betul. Karena harus benar-benar kuat sih kalau alat-alat perfilman. Takutnya kan bayangin aja lagi masang lampu. Udah aja. Bahaya sih. Bahaya. Benar-benar. Harus benar-benar solid lah ini sih kekuatan. Dan ini semua ini ya apa? Tadi ngomong apa tadi Kang Dani dulu? Kandungan lokal. Oh iya. Bahan-bahannya tuh semuanya dari saya beli buatan Indonesia. Buatan Indonesia. Oh. Dari aluminium kan itu kebanyakan di Bekasi kalau beli apa? Nah kalau di Jatayu sebetulnya banyak bahan-bahan yang buangan dari PTDI sebetulnya. Nah itu kadang-kadang saya pakai juga tuh aluminium yang tipe berapa gitu, yang kuat banget lah maksudnya. Itu ada sih di Jatayu, cuman harus jeli aja kalau di Jatayu. Terus workshopnya sendiri sama orang-orang lokal juga kan ya? Iya. Workshopnya di mana Kang? Maksudnya apa? Studionya ada di Kopo. Di Kopo. Oke. Di dekat Lanud Sulaiman gitu. Tapi nggak ngambil bahan-bahan yang deket flyover itu enggak ya? Enggak. Tadinya saya mau beli. Si pipa-pipa yang dipakai buat ngerigging itu tuh. Wah itu bisa dipakai buat ngerigging kamera car tuh. Lebar sih. Saya tuh nyari-nyari si kontraktornya. Siapa yang jual? Kalau misalnya beres project kemana tuh si pipanya itu? Daripada nggak dipakai mendingan buat kita gitu ya. Karena kan itu buat struktur bangunan otomatis. Wah ini berarti kuat ya. Sayang juga sih kalau misalnya. Tapi ya harus yang sisa ya Kang ya. Bukan yang ada di sana dihilang. Iya, oke. Wah, mantap. Berarti memang ada kebutuhan soal bahan-bahan juga tentunya. Tapi sejauh ini itu melimpah ya sebetulnya. Melimpah dan tiap
kita harus tahu mana dulu vendor yang menyediakan suplai bahan yang sesuai spek gitu sebetulnya. Karena beda-beda. Oke. Beda geser di Sunia Raja aja geser toko harganya udah beda jauh. Jadi ya awal-awal juga saya beli yang ini dulu waduh kemahalan nih, maksudnya beli bahan ini. Ternyata pas di toko ini ke vendor ini lebih murah. Ya biasalah itu mah buat survei harga gitu kan. Iya. Tapi kalau di Bandung secara material cukup banyak sih. Dari mulai yang bahan plastik keras kayak POM kayak gitulah, kayak poly EPC kayak gitu banyak. Terus ke aluminium, dural segala macam, stainless banyak di Bandung. Nah ini juga sekalian promo nih ya, bahwa ada satu brand lokal yang siap siap hadir gitu ya di Bandung. Jadi teman-teman yang mau ya sebetulnya, tapi nanti Soka ini bakal nyewain nggak sih atau dia jual? Nah ini yang penting nih. Kenapa? Karena kalau harus beli mah rada oke sih. Saya lebih maksudnya bisa ada, kalau model bisnisnya kan ada ke customer, ada bisnis ke bisnis juga. Jadi saya B2B sama customer langsung. Ya. Ada yang langsung beli nih, kayak content creator kan mungkin males lah punya content creator kan punya duit misalnya. Beli aja alat. Ada juga kan anak-anak yang baru bikin film nih, kalau beli mah mahal, sewa weh. Saya juga pengen nyewain juga, tapi lebih kepada misalnya paketan lah misalnya. Untuk satu bikin film pendek tuh butuh berapa asisten, butuh berapa tripod, butuh berapa ini, jadi satu paket dengan harga semoga ya murah banget gitu. Maksudnya dengan harga satu paket dan harga murah, dan dia punya keleluasan kreativitas dengan shot yang bervariasi. Nah itu sih yang pengen saya improve juga gitu. Jadi nggak sekedar taruh jualan aja gitu ya. Nggak jualan aja. Wah keren, ini berarti Soka dan BFIA itu satu visi sebetulnya. Mendukung filmmaker lokal untuk bisa berkarya tapi tanpa keterbatasan juga gitu ya. Artinya kita lihat peluang-peluang ke sana begitu ya. Nah, semoga nanti tapi nanti ini closing aja lah. Saya tahan-tahan dulu. Oke, Kang. Siap-siap. Tadi profil cukup jelas lah ya, saya kira. Kalau kenapa memilih mengembangkan bidang ini tuh memang karena ada peluangnya begitu. Iya. Dan melihat produksi film kan cukup banyak ya, kalau level industri apalagi gitu ya. Setiap tahun tuh paling nggak seminimal-minimalnya 150 film lah. Apalagi sekarang ada OTT. Terus gitu ya. Nah ini yang kami juga dari BFIA melihat bahwa ini bisa jadi peluang juga buat kita sebenarnya di Bandung gitu, di konten kreator lokal, filmmaker lokal untuk juga ambil bagian gitu ya. Nah, setuju. Tapi kadang-kadang kan perlu ada standar yang kita capai untuk bisa masuk ke industri itu kan, betul kan ya? Betul. Nah, dengan Soka ya tadi mungkin ya idealnya bisa mengimprove improve output atau production value dari si film-film lokal gitu ya. Ya terlepas tentu ceritanya juga harus bagus gitu ya. Setuju. Jadi berprospek. Nah, soal kendala tadi selain negeri tirai bambu yang menjadi itu masih semua usaha sih itu. Selain itu apa Kang yang sejauh ini Kang Dani temui di proses mengembangkan Soka? Kalau kendalanya lebih karena cenderung mungkin ya masih sedikit sih pemainnya. Saya kesulitan mencari SDM yang untuk engineering, desain segala macamnya. Itu saya beberapa kali gonta-ganti orang sih. Lebih kepada internalnya justru. Lebih kepada ini dia dia ngerti untuk desain produk, tapi dia untuk mengerti dunia film enggak gitu. Nah kadang saya suka butuh yang kombinasi dari semua itu gitu ya. Jadi ngerti ketika dia bikin misalnya tripod atau misalnya kursi director. Nah kursi director misalnya tingginya berapa, kebiasaannya apa ketika di set syuting. Yang jelas harus ada kantong kopi ya. Kantong kopi buat
Skrip juga, betul. Dan saya mau bikin juga kursi director yang buat colokan buat ngecas. Wah, juara. Karena biasanya kalau inovasi berarti ya. Bahannya bukan kayu tapi kita aluminium. Oke. Mantap. Dia kursi yang kayak kursi piknik itu bukan? Bukan. Oh, bukan. Kalau itu bikin kebanyakan. Nah, itu juga salah satunya. Saya lihat kursi-kursi director yang dipakai itu bukan kursi director yang biasa Hollywood pakai tuh. Biasanya kan kalau yang Hollywood pakai tuh yang silang tuh kakinya. Nah, iya itu tuh. Nah, itu secara postur sebetulnya lebih enak tuh buat ketika standby bekerja. Kalau yang pakai buat kursi yang buat mancing itu terlalu jelek gitu ya. Ngantuk sutradaranya. Betul. Nah, yang temuan-temuan kayak gini penting ya buat riset dan R&D ya. Betul. Karena kalau ngantuk kan mempengaruhi konsentrasi kerja juga, ngaruhnya ke hasil filmnya. Kemarin pegawainya Kang Dani, dia nggak hobi film tapi hobi mancing. Begitu maksudnya. Wah, nggak sesuai nyenin kia gitu, ngena jang mancing gitu ya. Iya, jadi kan itu juga harus diperhatikan gitu. Gimana supaya si director duduk nyaman, monitor, tapi dia tetap secara ergonominya tuh nyaman. Dia sigap, nyaman, nggak ngantuk. Itu juga dipikirin. Kalau sutradara yang silang itu rencana mau buat nggak? Udah ada. Wah. Udah ada desain prototipenya. Nanti kita pakai itu boleh nggak Pak Produser? Nah, boleh. Talk show-nya bisa pakai bikin. Iya betul. Sama nanti pas acara talk show kita di BFIA mungkin enaknya pakai kursi gitu tuh ya. Wah, keren tuh. Semoga ya nanti kalau misalnya Maruti kasih tahu aja, Kang, kita butuh ini. Wah. Semoga ya, semoga. Amin. Doain aja. Doa terbaik lah buat kalau saya punya duit. Amin. Tenang aja di Pak Produser. Siap. Gitu. Oke. Iya benar. Wah, menarik sih memang. Dan itu kesulitan Kang Dani menemukan orang-orang yang seperti itu. Awalnya. Lama-kelamaan kan kita gonta-ganti orang, nemu yang cocok. Oke, bisa jalan. Oh, dia suka film juga, dia ngerti juga, dia ketika saya syuting juga dia ikut gitu. Iya. Jadi ya dia ngerti lah gitu, maksudnya gimana supaya bikin tools buat si filmmaker, iya. Karena yang saya lihat ya biasanya tuh misalnya soundman. Dia tuh kan bawa alat yang lumayan mahal tuh. Betul. Si recordernya kalau nggak salah, recorder, peralatan kabel. Itu kalau satu dihargain mereka bawa tuh satu Avanza lah. Betul. Harganya 200-an juta itu bener. Tapi yang meng-carry si alat-alat itu tuh biasanya tuh bekas dari kursi bayi ya Allah yang segitunya. Kursi kursi roda kecil kayak gitu, jadi dimodif. Jadi sudah ada yang khusus buat itu gitu ya. Kalau di luar ada. Ada di luar ada. Dan beberapa di Jakarta juga sebetulnya udah ada yang bikin dari bahan-bahan inilah. Nah, saya juga mau improve ke situ nanti. Iya. Jadi ke semua filmmaker lah gitu ya. Jadi ke tiap departemen tuh saya kebutuhan alat mereka tuh apa, misalnya di IT dia butuh tow case atau protector case yang bisa nyimpen laptop, terus ada kipasnya segala macam buat. Nah itu juga keren. Kalau di luar mah udah ada, namanya itu di IT system mereka jual kayak gitu. Emang sih spesifik, nggak banyak orang bakal beli lah. Iya. Tapi ada gitu yang ini mah. Karena seneng aja sih saya ngelihatnya, wih keren juga. Ya tapi kalau misalnya memang dia segmented sekali gitu ya, produk itu akan dibeli oleh yang memang menggunakan. Tapi kalau semakin banyak penggunanya sebenarnya idealnya itu bisa ya. Atau minimal ya kalau di cover ke seluruh Indonesia mah ada banyak pasti kan gitu. Karena itu tadi melihat konten kreator yang hampir sama alat-alatnya kayak filmmaker itu juga jadi suatu peluang juga Kang Malik yang tadi saya bilang. Betul. Karena mereka kayak Panji lah misalnya, dia kemana-mana gitu kan, otomatis dia harus punya timnya tuh alat untuk transfer data yang protektif gitu, maksudnya yang aman segala macam. Nah, kita provide di situ sebetulnya. Termasuk yang ini yang paling sering saya lihat gitu ya, ini kecil sih sebetulnya, adalah colokan. Karena colokan kalau nggak dikasih sesuatu gitu ya, itu tuh jadi kayak kadang-kadang patah. Karena pernah saya punya pengalaman kayak begitu Kang. Colokan ini Atomos, waduh pusing, balikin ke rental, mau bilang kayak gimana nih patah gitu. Iya.
PR pisan beberapa tahun yang lalu sampai akhirnya saya lihat udah ada berapa tuh yang kecil bentuknya gitu ya. Jadi buat nahan aja. Yang gitu-gitu juga. Buat nahannya. Iya, benar. Bakal buat yang gitu-gitu juga berarti ya nanti ya. Ide menarik kan? Ide menarik. Ada menarik ide. Oke. Berarti saya ada presentasi. Keren kan? Mantap. Iya, karena tapi ini menarik. Kenapa? Karena Kang Dani ya kan kalau di bidang teknologi itu R&D itu ya research and development tuh menjadi sangat penting gitu ya. Iya. Untuk berkompetisi, untuk berkembang gitu ya. Nah, karena ini juga bidang teknologi tentunya, tapi memang risetnya adalah filmmaker gitu. Ya. Karena memang setiap filmmaker tuh pasti punya pengalaman-pengalaman yang ya bisa dibilang nggak enakin lah gitu ya. Makanya tadi, wah seru juga kalau Kang Dani untuk sutradara udah ada bikin kursi, ya kan? Kemudian orang kamera nanti bikin slider. Kalau produser kira-kira alat yang bisa ngasilin duit Kang ada nggak? Nggak ada. Apa ya? Ada apa? Komputer mining kripto. Wah, iya, boleh juga ya. Jadi selama syuting kita ini ngecek Nyari duit. Iya. Oke. Menarik. Produser apa ya? Bener. Betul juga. Karena kalau misalnya kebayang kan, misalnya setiap kru itu banyak banget ya. Banyak. Ya, orang lighting, kemudian orang sound, orang kamera gitu ya, orang art juga nggak tahu nih butuh nggak mereka sesuatu begitu orang produksian sampai gitu. ke PU sebetulnya Kang. Wah, PU tuh Karena kemarin saya bikin namanya tuh kalau di Hollywood tuh namanya production card. Oke. Nah, ada yang pesen kemarin pas syuting Mariposa 2. Saya bikinin rak sebetulnya kayak inilah. Sebetulnya itu khususnya buat ngambil kamera, tripod segala macam. Kalau pas kita pindah set, taruh jalan. Nah ini kebetulannya untuk produksi umum. Jadi kopi terus segala macam jadi satu ini aja, satu gerobak lah gitu maksudnya. Jadi itu dipakai di syuting di gunung. Syuting di gunung, wah. Syuting di gunung juga ada. Nah itu kita sampai ke PU-nya juga mau bikin nanti ya aja gitu. Keren. Nanti bakal bikin ini nggak Kang electric dolly. Nah itu yang dia bisa smooth. Karena di Hollywood kan saya ngeliat kalau di behind the scene film tuh kabelnya aja buset dah udah kayak tangan robot gitu kan, banyak banget kabelnya gitu. Wah, itu cita-cita saya di situ sebetulnya karena mantap. Electrical itu butuh SDM untuk membuatnya yang kompeten juga ya. Kebetulan saya belum terlalu nemu lah. Tapi kedepannya saya pengen itu juga. Karena yang dikasih sama Om Dim itu yang risetnya itu adalah si cable cam. Oke. Cable cam. Jadi cable cam tuh si kamera digantung di sebuah alat, kayak apa ya? Semacam alat lah gitu, digantung di sling. Nah itu bolak-baliknya tuh digerakin pakai remote. Oke. Nah itu dia ngasih ke saya oke lah, lu pakai aja dan ininya R&D-nya gitu, lu jual gak apa-apa. Tinggal di istilahnya pabrikasi aja gitu ya. Belum lagi yang RoboCam yang yang arm bisa di. Betul. Yang bolt ya kalau nggak salah. Kemudian ada yang bikin 1M kalau nggak salah itu. Bikin sendiri ya di Indonesia. Buset. Apa gitu kalau nggak salah bolt kan kalau yang bolt iya benar bolt. Banyak sih sebetulnya di Indonesia yang udah riset untuk peralatan perfilman udah advance lah. Dan saya juga pengen seperti itu, maksudnya dan bisa dipakai untuk anak-anak filmmaker yang baru-baru juga gitu. Jadi bisa ngerasain betul yang harusnya dipakai biasanya di film layar lebar sama profesional bisa dipakai buat film pendek amatir. Betul. Bayangin aja kemungkinannya kayak gimana nanti gitu. Memang kreasi teman-teman film pendek ini bisa jadi lebih keren lagi begitu ya kalau ada kayak gitu ya. Oke, keren. Wah, memang luar biasa sih. Keren. Memang nggak ini juga ya. Memang ini nggak bukan pekerjaan yang sederhana gitu ya. Prosesnya masih panjang. Tapi dimulai dari sekarang ya kan ya. Gitu. Harus dimulai dari sekarang dan butuh
sebetulnya gak bisa sendiri juga Kang Malik. Betul. Saya juga butuh dengan koneksi dengan komunitas, dengan Bandung Film Council, dengan RFB segala macam. Itu sebetulnya lebih banyak mendukung saya sebetulnya ketika saya struggling daripada berjalan sendiri gitu sebagai industri manufaktur. Iya, betul. Lebih baik saya berkolaborasi dengan komunitas-komunitas. Betul. Jadi inputnya juga banyak. Iya. Kadang-kadang ada yang pemakai Clapper saya juga banyak yang Mas ininya udah luntur nih catnya, gimana ya? Berarti ini salah vendor nih. Iya. Saya ganti vendor yang lebih kuat. Jadi ada input seperti itu. Ya, ada feedback juga gitu ya. Feedback dari filmmaker, dari segala macam. Jadi masukan juga buat saya sih sebenarnya. Iya. Mantap Kang. Dan sejauh ini memang apa ya istilahnya, pemikiran untuk berkolaborasi itu menjadi kebijakannya Soca lah ya, sampai detik ini gitu ya. Oke. Nah, sama satu Kang, ini mungkin koneksinya dengan kan BFIA juga memang hadir gitu ya. Kita berusaha untuk hadir bersama dengan pegiat film yang lain gitu ya. Ada Bandung Film Commission, kemudian ada Master People sama MPTV-nya, kemudian ada ruang pekerja film juga gitu ya. Kita juga punya visi yang sama gitu ya, untuk melihat ke depan Bandung ini semoga bisa berkembang gitu industri filmnya gitu ya. Kita bahkan bermimpi bahwa Bandung tuh hadir sebagai sebuah ruang dan yang di dalamnya ada industrinya, industri filmnya gitu ya, dari hulu ke hilir gitu. Nah, termasuk Soca ya, ini bagian dari milestone-nya Bandung nanti ini kalau misalnya berkembang amin, gitu. Makanya kami juga hadir. Nah, tapi kalau menurut Kang Dhani selaku sebagai yang bergerak di bidang industri manufaktur khususnya di peralatan pendukung perfilman gitu, dan juga sebagai filmmaker juga gitu. Sebenarnya ada peluang nggak sih Bandung untuk jadi kota industri film? Kalau menurut saya ada peluang Kang, sebetulnya besar juga peluangnya. Pertama itu tadi, kedua karena Bandung itu sendiri dekat dengan ibu kota Jakarta, apalagi kalau saya pikir ya mungkin dengan adanya kereta cepat itu bisa jadi semacam keuntungan besar buat Bandung gitu. Kita bisa lebih cepat mengeksekusi sebuah project lah kalau misalnya berhubungan dengan Jakarta. Itu kedua. Yang ketiga, saya pernah merasakan maksudnya ketika syuting film Dilan ya maksudnya, dan itu kan asli Bandung ceritanya gitu maksudnya, dan syutingnya juga di Bandung, dan saya merasakan juga ketika pernah syuting di Jakarta juga. Jadi saya kalau syuting di Jakarta, kru-kru yang lain tuh dari rumah, mereka tuh syuting misalnya di mana, di Jakarta mana, dijemput ke masing-masing tuh. Nah kalau di Bandung kan kebanyakan biasanya syuting yang di Bandung tuh semuanya di hotel kru tuh, karena kebanyakan dari luar. Ketika syuting film Dilan, saya merasakan di mana, wah, andai saja. Ternyata, maksudnya saya merasakan sebuah sistem syuting yang saya tuh kayak kuliah aja gitu, maksudnya kan kuliah saya dari Kopo ke Dago. Sekarang saya syuting gitu, maksudnya kan pagi-pagi teh berangkat. Nah gitu sih maksudnya tuh saya gak perlu ke Jakarta gitu, ternyata ada di Bandung industrinya. Betul. Dan proyeknya juga proyek besar gitu, dan lumayan juga penontonnya. Nah saya tuh kalau misalnya ini pernah terjadi di Bandung, harusnya bisa. Tinggal sebetulnya kita memaksimalkan di jangan pakai PH Jakarta, PH Bandung. Betul sekali. Karena jadinya klaim, saya juga bingung kenapa susahnya Dilan diklaim sebagai film Bandung karena ternyata karena yang produksinya PH Jakarta. Iya. Tapi saya merasakan itu tuh harusnya bisa dirasakan juga sama film-film maker selanjutnya gitu. Balik misalnya pulang ke Kang Malik di mana rumah? Di Cilengkrang. Pulang maksudnya
pulang syuting misalnya 9, pulang ketemu istri, anak, gitu enak, besoknya mari berangkat lagi syuting. Itu kayak gitu maksudnya, industri yang benar-benar kerasa waktu itu tuh. Enak banget. Wah, ini perspektif industri yang agak unik nih dari Kang Dhani gitu ya. Industri itu kalau misalnya krunya pulang pagi, pamit anak istri, makan sarapan, pulang itu ketemu lagi sama istri gitu ya. Enak. Keren. Udah sampai kalau di Bandung syuting udah sampai kayak gitu, orang Bandungnya ya, udah merasakan syuting kayak gitu, berarti industrinya jalan gitu. Amin. Semoga lah ya Kang ya, kita doakan lah. Ini juga jadi mimpi bersama dan ini menjadi semangat juga buat kita gitu ya. Semoga nanti bisa juga nih. Nah, yang kita impikan ini bisa hadir juga di Bandung gitu ya. Kita mulai dari yang kecil dulu, tapi ikhtiar untuk ini bisa terus berlanjut begitu. Perjalanan panjang. Betul. Makanya kami juga hadir untuk salah satu persoalan yang mungkin ini bisa jadi solusi gitu ya, soal pembiayaan gitu ya. Tapi nanti bisa disupport. Nah, ini yang terakhir Kang. Ini todong ya. Ini todong ya. So Kang, kira-kira Kang Dhani Soka, apakah ini di depan pemirsa semua di sini, bener ya? Kira-kira bisa support nggak nih acara kita BFIA untuk mendukung, kan programnya banyak nih, mangga nanti masalah komitmennya apa, karena toh ini juga nanti buat filmmaker gitu ya. Karena saya pengen tadi urgensi kehadiran Soka gitu ya, dan juga dengan kebutuhan filmmaker gitu ya. Saya pengen coba bisa nggak ini kita gabungin di program ini gitu ya, supaya nanti kan karena BFIA itu outputnya kan film. Kita akan produksi film begitu ya. Artinya ada aplikasi langsung gitu terhadap apa yang Kang Dhani kerjakan gitu ya, atau yang Kang Dhani buat gitu dengan kebutuhan filmmaker. Nah, makanya hari ini enggak silakan Kang. Kalau saya pribadi sih udah sebetulnya ketika nanti udah jadi nih beberapa produk yang nanti saya bikin, semoga itu bisa digunakan untuk proyek film yang nanti bakal disyutingin dari proyek ini kan. Wah, keren. Saya kasih inilah, maksudnya kayak kemarin saya ngasih ke Gang Bandungan. Iya. Udah gitu, maksudnya silahkan pakai untuk produksi gitu. Itu aja. Deal Kang? Insya Allah. Deal. Nah, buat teman-teman nih, mumpung ya, ini kan masih panjang, jadi ini kesempatan buat teman-teman juga. Artinya kita berkomitmen bersama begitu ya, BFIA dan Soka untuk support teman-teman. Jadi teman-teman juga jangan ragu gitu, ketika punya ide, punya gagasan, langsung daftarkan ke BFIA. Nanti kita akan develop bareng dan kita produksi bareng menggunakan perlengkapan dari Soka gitu. Oke, keren. Tepuk tangan lagi dong. Terima kasih Kang Dhani. Mungkin itu aja yang kita hari ini obrolin. Mungkin nanti di lain waktu kita akan ngobrol-ngobrol lagi soal banyak hal. Dan mungkin itu saja teman-teman. Thanks udah mau dengerin kita. Dari tadi ngoceh udah berapa jam. Tapi menarik obrolannya. Semoga bisa teman-teman bisa mendapat sesuatu lah dari obrolan kita ya. Dan yang pasti adalah mendapat dorongan semangat baru untuk terus berkarya, terutama kita di Bandung dan di Jawa Barat tentunya gitu ya, secara umum untuk terus berkarya. Karena apa? Karena yang bergerak itu udah banyak. Kang Dhani bergerak, kita bergerak, teman-teman juga harus bergerak dengan ide, dengan cerita-cerita teman-teman gitu ya. Makanya kita tunggu pendaftarannya, kita tunggu keterlibatannya teman-teman di BFIA 2022 di bulan Maret nanti. Dadah, sampai jumpa, sampai bertemu lagi. Atur nuhun Kang Dhani.